Ratusan tahun silam setelah alam semesta terbentuk, kerajaan langit memiliki tugas untuk menjaga keseimbangan antara ketiga dunia, yaitu dunia dewa, dunia manusia, dan dunia siluman. Tetapi bangsa siluman yang ingin menguasai ketiganya melakukan pemberontakan dengan menyerang kerajaan langit, dunia dari para dewa. Tak bisa diremehkan, dengan jumlah yang sangat banyak mereka terus menggempur seluruh kayangan. Siluman kerbau, pemimpin dari bangsa siluman, menantang Kaisar Langit, berniat untuk merebut kekuasaannya. Pada awalnya siluman kerbau bisa mengimbangi kekuatan dari Kaisar Langit, namun pertarungan mulai berat sebelah ketika sang kaisar berubah ke mode naga, menghancurkan senjata raja siluman itu dan menghantamnya hingga tak mampu bangkit kembali. Namun ketika kaisar ingin menghabisinya dengan api suci, ia dicegah oleh seorang dewi kayangan yang tak lain adalah adik dari sang kaisar langit. Dewi ini bernama Lia. Ia memohon agar kakaknya bersedia mengampuni siluman kerbau karena ternyata secara diam-diam mereka menjalin hubungan asmara. Kaisar langit yang diliputi rasa dilema akhirnya memberikan ampunannya, tetapi sebagai hukuman karena telah melanggar aturan langit dengan menjalin hubungan dengan bangsa siluman, sang adik pun diusir dari kerajaan langit bersama siluman yang diasingkan ke sebuah pegunungan di wilayah bumi. Sang kaisar lalu menyatakan, kalau sampai hal ini terulang kembali, maka ia tidak akan segan lagi untuk membinasakan seluruh bangsa siluman. Sayangnya meskipun serangan itu dapat dihentikan, namun dampak dari pertarungan itu menyisakan kerajaan langit yang benar-benar hancur berantakan, sehingga membutuhkan waktu ratusan tahun untuk memulihkannya kembali. Beruntung seorang dewi bernama Nuwa yang rela mengorbankan dirinya untuk memutar waktu kembali demi mengembalikan kondisi kerajaan langit seperti sedia kala. Dengan sisa kekuatannya, ia juga membangun sebuah penghalang yang mustahil ditembus oleh serangan bangsa siluman. Sedangkan sisa pecahan dari tubuhnya menjelma menjadi sebuah kristal yang terlempar ke sebuah gunung yang bernama Gunung Wakwu. Ternyata kekuatan Nuwa melahirkan individu baru yang tumbuh di dalam kristal itu. Singkat cerita, beberapa tahun pun telah berlalu. Terlihat seekor rubah yang mendekati kristal tersebut, yang di dalamnya terdapat sosok seekor kera kecil. Namun tiba-tiba sebuah awan hitam menerjangnya dan membawa pergi rubah putih itu. Di tempat lain, seorang dewa bernama Guru Bodhi didatangi oleh Dewi Kuan Im. Di sini Dewi Kuan Im mengatakan mengenai sosok siluman kuat yang akan segera terlahir dari pecahan kristal Nuwa. Jika siluman ini mendapatkan pendidikan dan bimbingan yang benar, maka nantinya siluman ini akan banyak bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Lompat ke beberapa tahun setelahnya, pecahan kristal Nuwa yang cukup menyerap energi alam pun hancur, yang melahirkan sesosok siluman kera yang sangat cerdas. Ia pun mulai beranjak dewasa dan menjadi raja bagi bangsa kera di Gunung Wakwu. Suatu ketika, siluman kera sedang memetik buah-buahan di atas sebuah pohon. Ia melihat kupu-kupu cantik yang menarik perhatiannya. Ia lantas bermaksud menangkap kupu-kupu itu. Sayangnya kupu-kupu malang itu harus mati di genggamannya. Tak lama setelah itu Guru Bodhi datang ke tempatnya atas arahan dari Dewi Kuan Im. Melihat si kera itu yang bersedih karena kupu-kupunya telah mati, ia lalu menggunakan sihirnya yang mampu membuat kupu-kupu itu hidup kembali. Hal ini membuat si kera sangat terkesan dan memohon agar diajari bagaimana cara melakukannya. Guru Bodhi pun bersedia mengangkatnya sebagai murid dan mengajak sang kera ke tempatnya. Ternyata Guru Bodhi memiliki sebuah perguruan bela diri bagi keturunan para dewa. Terlihat di sana juga terdapat banyak muridnya yang tengah berlatih. Mengetahui murid barunya itu belum memiliki nama, ia pun memberinya nama Sun Wukong. Wukong pun merasa sangat senang dan berjanji akan giat berlatih. Di waktu yang bersamaan, setelah bertahun-tahun, ternyata siluman kerbau masih menyimpan dendam kepada kerajaan langit dan masih berencana untuk melakukan serangan kembali. Melalui catatan ramalan yang ditinggalkan leluhur bangsa siluman, tercatat bahwa terdapat 3 kejadian besar dalam waktu dekat yang memberikannya peluang untuk menguasai kerajaan langit. Yang pertama, Istana Naga Laut Timur akan runtuh yang memicu tsunami yang sangat dahsyat. Yang kedua, gerbang kerajaan langit akan terbuka. Dan yang ketiga, pecahan kristal Nuwa akan melahirkan siluman yang sangat kuat. Berdasarkan ramalan inilah, ia ingin memanfaatkan siluman itu untuk menghancurkan gerbang kerajaan langit.
Tidak hanya itu, ia juga ingin bekerja sama dengan orang dalam kerajaan langit yang bernama Yang Qian. Kita kembali ke tempat Wukong. Di sana seorang murid merendahkannya dengan mengatakan bahwa tidak sepantasnya kaum dari siluman berlatih di tempat ini. Wukong yang merasa jengkel pun menantangnya untuk bertarung. Dan ternyata pria ini hanyalah tong kosong nyaring bunyinya. Wukong yang telah menguasai 72 sihir mengubah wujud dengan mudah bisa mengalahkannya. Tak lama setelah itu guru Bodhi pun datang dan segera menghentikan perkelahian mereka. Sang guru lalu menceramahinya dengan mengatakan bahwa mereka harus belajar mengendalikan emosinya dan lebih bijak dalam menggunakan kekuatan yang sudah diajarkan. Kemudian ia mengajak Wukong untuk pergi ke suatu tempat. Namun di tengah perjalanan, Wukong memasuki sebuah dimensi yang sangat mengerikan. Beruntung itu semua hanyalah mimpi. Tetapi guru Bodhi lalu menjelaskan bahwa itu bukanlah mimpi biasa, karena itu bisa menjadi ramalan mengenai masa depan yang akan dihadapi oleh Wukong. Tersambar petir, terbakar api, bahkan diterjang oleh tornado. Jika ia berhasil melewati semua itu, nantinya ia akan memiliki ilmu awet muda yang membuatnya bisa hidup abadi. Namun bagi Wukong hidup abadi saja masih belum cukup. Wukong yang mengkhawatirkan kehidupan bangsa kera meminta sang guru agar mengajarinya ilmu untuk menghidupkan orang mati. Tetapi sang guru mengatakan bahwa itu bukanlah ilmu yang bisa dipelajari. Wukong harus percaya dengan dirinya sendiri dan memahami mengenai arti kehidupan dan kematian yang sebenarnya. Setelah mendengar semua itu, nampaknya Wukong mulai bisa mengerti. Sang guru juga mengatakan bahwa semua ilmu telah ia ajarkan dan meminta Wukong agar kembali ke Gunung Huakwo. Di sisi lain, siluman kerbau mulai menjalankan rencananya dan datang menemui Yang Qian untuk membuat kesepakatan agar Jian membantunya dalam menaklukkan kerajaan langit. Dan sebagai imbalan, ia akan memberikan jabatan tertinggi kepadanya di kerajaan langit. Yang Qian yang dipenuhi sifat serakah pun menyetujui kesepakatan itu. Di Gunung Huakwo, terlihat para kera yang panik karena dikejar-kejar oleh sesosok siluman batu. Beruntung Wukong datang tepat waktu dan berhasil menghancurkan siluman pengganggu itu. Para kera pun sangat senang melihat rajanya telah kembali dan berjanji akan setia melindungi mereka. Tetapi tetap saja ada yang mengganjal, karena jika Wukong sedang tidak ada, maka siluman-siluman jahat itu akan kembali menyerang mereka, sehingga untuk mengatasi hal itu mereka membutuhkan senjata. Salah seekor kera lalu mengusulkan bahwa menurut kabar yang beredar, terdapat banyak benda pusaka yang bisa dijadikan senjata di Istana Naga. Mengetahui hal itu, Wukong pun segera pergi ke Istana Raja Naga Laut Timur untuk meminta beberapa senjata. Dan singkat cerita, Wukong pun berhasil masuk ke wilayah Istana Naga jauh di dasar laut. Di sana ia mendapatkan serangan dari ikan besar bergigi tajam yang tak lain adalah Panglima Istana Naga yang menolak kedatangan Wukong. Jelas Wukong pun dapat mengatasinya dengan sangat mudah. Ia lalu menerobos istana dan mencoba bicara kepada Raja Naga dengan mengatakan tujuannya yang hanya ingin meminta beberapa senjata untuk para rakyat keranya. Awalnya sang raja menolak sampai Wukong menggunakan cara kekerasan dengan mengalahkan satu persatu penjaga di sana. Karena tidak ingin korban jatuh lebih banyak, Raja Naga pun menyerahkan semua senjata agar Wukong segera pergi. Di sana juga ada pakaian tempur berlapis emas yang juga Wukong ambil. Namun saat ingin pulang, ia melihat jarum raksasa yang sangat menarik perhatiannya. Raja Naga pun menjelaskan bahwa benda itu adalah pilar penopang langit yang berguna menjaga perairan agar tetap stabil. Selama berabad-abad, tidak ada satupun dewa yang mampu mengangkatnya. Wukong yang justru merasa tertantang mendekati jarum itu dan mencabutnya secara paksa. Di luar dugaan ternyata ia mampu mengambilnya dan merubah wujudnya menjadi sangat kecil lalu segera pergi begitu saja. Sontak setelah jarum itu dicabut, terjadilah bencana yang menghancurkan Istana Naga. Air pun melonjak dan mengakibatkan tsunami raksasa. Di tempat lain terlihat seorang wanita berpakaian putih bernama Ririn yang tak lain adalah jelmaan dari siluman rubah. Ia bersama teman-temannya tengah melakukan perjalanan untuk mencari keberadaan Gunung Huakwo, tempat dari bangsa kera. Namun sesampainya di sana, ia tidak mendapatkan sambutan baik dan malah diserang oleh bangsa kera menggunakan berbagai senjata yang didapat dari Istana Naga. Tak lama setelah itu Wukong pun datang. Ririn menjelaskan bahwa selama ini ia memang mencari Wukong. Ia lalu memperkenalkan diri kalau ialah rubah kecil yang dulu berkenalan dengan Wukong saat ia masih berada di dalam kristal Nuwa. Singkatnya, Wukong pun mengingat hal itu yang membuatnya sangat senang bertemu dengan sahabat lamanya. Lantas ia lalu mengajak Ririn terbang untuk berkeliling melihat keindahan Gunung Huakwo.
Sementara itu di Kerajaan Langit, Raja Naga Laut Timur melaporkan bahwa sesosok siluman kera telah menyerang wilayahnya, menghancurkan istana naga dan mencuri pilar penopang langit. Menanggapi laporan itu, Yang Qian selaku Jenderal Kayangan memerintahkan Nacha untuk meringkus siluman kera yang dimaksud. Kembali ke Gunung Huakwo, Wukong mengajak Ririn untuk menikmati keindahan Gunung Huakwo di atas sebuah tebing. Mereka mengobrol ria sampai muncullah matahari terbit yang membuat suasana semakin romantis. Tetapi setelah diamati lebih jelas, ternyata itu bukanlah matahari, melainkan sebuah bola api panas yang siap menghantam mereka. Dan benar saja, itu adalah serangan dari Nacha atas perintah langit untuk menangkap Sun Wukong, sehingga terjadilah duel udara antara mereka. Dengan gelang saktinya, Nacha berhasil mengatasi kelincahan Wukong dan siap membakarnya dengan jurus bola apinya. Sampai siluman kerbau datang dan mengembalikan serangan Nacha sehingga Wukong pun berhasil diselamatkan. Mengetahui Nacha yang gagal, Yang Qian pun segera melaporkan hal ini kepada Kaisar Langit dengan menegaskan kalau Wukong tidak segera diringkus, nantinya akan lebih banyak menyebabkan malapetaka. Tetapi Kaisar Langit tidak sependapat. Ia tahu kalau Wukong berasal dari kemurnian kristal Noah. Ia masih percaya bahwa Wukong akan membawa kebaikan dengan arahan yang tepat. Di Gunung Huakwo, Wukong pun berkenalan dengan siluman kerbau dan menyatakan rasa terima kasihnya karena sudah diselamatkan. Mereka pun semakin akrab dan menjalin hubungan persaudaraan. Singkat cerita, siluman kerbau pun mulai menghasut Wukong dengan mengatakan bahwa Wukong memiliki kekuatan yang setara dengan para dewa. Dengan kemampuannya ini, ia sudah selayaknya bisa mendapatkan tempat di Kerajaan Langit. Ririn pun juga sependapat karena mungkin saja di sana Wukong bisa mendapatkan kekuatan yang selama ini ia inginkan, yaitu menghidupkan orang yang mati. Pada awalnya Wukong enggan karena sudah cukup puas tinggal di Gunung Huakwo bersama bangsa keranya. Sampai ia mulai berubah pikiran setelah melihat para kera yang mulai termakan usia. Akhirnya berangkatlah Wukong menuju Kerajaan Langit. Setelah itu, siluman kerbau kembali menemui Yang Qian untuk membahas rencananya untuk memanfaatkan Wukong menghancurkan gerbang langit agar pasukan silumannya bisa melancarkan serangan. Tetapi Yang Qian merasa ragu kalau Wukong mampu mengingat gerbang tersebut yang sangat kuat. Lalu siluman kerbau kembali menjelaskan kalau di dalam istana terdapat pil sakti yang dapat melipat gandakan kekuatan. Jika Yang Qian dapat memancing Wukong agar memakannya, maka gerbang langit pasti mampu ia hancurkan. Singkat cerita, Wukong berhasil menerobos masuk istana langit. Ia mencoba berkeliling dan mengagumi kerajaan yang begitu luas dan megah. Secara tak sengaja ia melihat seorang dewa yang tak lain adalah Kaisar Langit. Nampaknya ia tengah bersedih melihat kudanya yang terjatuh lemas dan tak mampu bangkit kembali. Dengan polosnya, Wukong mencoba membantu dengan melepas semua beban kuda tersebut sehingga kuda itu kini bisa pergi dengan bebas. Setelah itu datanglah Guru Bodhi bersama pasukan langit. Ia meminta maaf karena tindakan tidak sopan yang telah Wukong lakukan. Tetapi sang kaisar sama sekali tidak keberatan dan alih-alih menangkapnya, ia malah berniat memberikan sebuah jabatan kepada Wukong setelah melihat kebaikan di dalam dirinya. Setelah melihat kedekatannya dengan para hewan, ia pun memutuskan untuk menjadikan Wukong sebagai pengurus kuda di Kerajaan Langit. Mendengar hal itu, Wukong pun merasa sangat senang karena ia merasa dihargai dan diakui oleh Kaisar Langit. Singkatnya, Wukong pun segera menjalankan tugasnya untuk mengurus para kuda. Semua baik-baik saja hingga Yang Qian datang dan memukuli kuda-kuda itu dengan alasan ingin mengajari Wukong bagaimana cara mendisiplinkan para hewan ini. Wukong yang merasa kasihan membalas perbuatan Yang Qian dengan cambuk ekornya dan mengatakan bahwa dewa pun juga butuh disiplin. Tidak cuma itu, ia juga melepaskan semua kuda itu agar mereka semua merasakan kebebasan. Bersama dengan para kuda, Wukong pun pergi meninggalkan tempat itu. Wukong yang kabur mencoba bersembunyi di sebuah kebun persik yang terlihat di sana juga ada para bidadari kayangan yang tengah memanen buah persik. Ia pun ingin mencicipi buah dewa itu namun ketahuan oleh salah satu bidadari. Di sini para bidadari ini merendahkan Wukong yang tak sepantasnya berada di kayangan. Terlebih lagi, jabatannya sebagai pengurus kuda adalah yang terkecil di kayangan yang diberikan hanya untuk mengekangnya. Tentu mendengar hal itu, Wukong pun merasa sangat jengkel dan menggunakan sihirnya untuk menghentikan pergerakan mereka dan meninggalkannya begitu saja.
Yang Qian yang menyusul membebaskan para bidadari dari pengaruh Sihir Wukong dan meminta agar melaporkan perbuatan Wukong ini kepada Kaisar Langit. Tiba-tiba muncul dari belakang Wukong yang langsung mencolok mata Yang Qian. Ia pun emosi dan langsung menyerangnya. Tetapi serangannya dihentikan oleh Kaisar Langit yang juga datang ke tempat itu. Melihat hal itu, Yang Qian pun jadi salting dan mencoba meminta maaf. Tetapi setelah diamati, bagaimana bisa Kaisar Langit memiliki ekor yang jelas bahwa ini adalah penyamaran dari sihir si Kerasakti. Sementara itu di markasnya, dia menentang rencana Siluman Kerbau yang ingin kembali menyerang Kerajaan Langit. Tetapi Siluman Kerbau tak gentar sedikit pun dan mengatakan bahwa ia hanya ingin menuntut keadilan. Menurutnya sudah cukup lama para dewa berkuasa. Kini giliran bangsa silumanlah yang harus mengambil alih Kerajaan Langit dan memulai kekuasaannya. Kegilaannya pun tak cukup sampai di situ, karena demi mewujudkan ambisinya, ia bahkan rela mengorbankan ratusan jiwa bangsa siluman untuk menciptakan sebuah senjata yang maha sakti. Kembali ke tempat Wukong, di sana ia masih mencoba melarikan diri dari kejaran pasukan langit. Ia kemudian bertemu dengan seorang dewi yang mengaku sedang membuat sebuah ramuan yang memiliki kekuatan menghidupkan orang yang mati. Ramuan itu disimpan di sebuah ruangan di Kerajaan Langit. Setelah memberikan Wukong lokasinya, dewi itu pun segera pergi yang ternyata adalah jelmaan dari Yang Qian yang memang sengaja memancing Wukong untuk memakan pil yang dapat melipat gandakan kekuatan yang nantinya ia manfaatkan untuk menghancurkan gerbang langit sesuai rencananya dengan Siluman Kerbau. Wukong yang terpancing segera menuju lokasi dan langsung disambut oleh Dewa Taisang yang menjaga ramuan itu. Ia lalu mengikat Wukong dengan tali petirnya yang sangat kuat. Ketika Wukong tahu kalau tali itu akan hancur saat terbakar, ia pun segera menjeburkan dirinya ke dalam tungku api di mana ramuan sakti dimasak. Begitu sampai di dalam, api itu tak hanya menghancurkan tali itu, bahkan nyaris membakar kulit Wukong. Tetapi ia mampu bertahan dan malah memakan 3 pil sakti sekaligus. Dengan kekuatan yang membara, Wukong pun keluar dan menghajar Yang Qian dengan membabi buta. Beruntung Yang Qian dapat meloloskan diri dan Wukong tidak mengejarnya karena lebih memilih kembali ke Gunung Huakuo. Tetapi sayangnya saat ia kembali, Gunung Huakuo sudah hancur berantakan. Tidak hanya itu, para rakyat kerajanya pun tak ada yang selamat. Di sana Ririn si siluman rubah pun juga ditemukan sudah kaku tak bernyawa. Dengan kesedihan yang mendalam, Wukong pun berusaha mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencoba menghidupkan mereka kembali. Namun sia-sia karena pil yang ia makan hanyalah pil penambah kekuatan. Sampai akhirnya ia yang telah dilanda putus asa menguburkan mereka yang telah tiada di bawah tanah Gunung Huakuo. Tak lama setelah itu Siluman Kerbau datang menghampirinya dan menyatakan turut berduka cita. Ia lalu menunjukkan semacam rekaman CCTV yang memperlihatkan bahwa serangan ini dilakukan oleh para pasukan Kerajaan Langit. Tentu tanpa pikir panjang, dengan penuh emosi Wukong pun langsung melesat menerobos Kerajaan Langit untuk membalaskan dendamnya. Meskipun ia dihadang oleh pasukan dewa, mudah baginya menghancurkan gerbang langit dengan kekuatan yang ia miliki sekarang. Terlihat senyum Siluman Kerbau yang menandakan bahwa rencananya berjalan dengan lancar, karena serangan ke Gunung Huakuo sebenarnya dilakukan oleh bangsanya untuk menghasut Wukong agar berselisih dengan para dewa. Kaisar Langit yang merasa Wukong sudah tidak bisa dikendalikan, turun tangan dan mengeluarkan naganya yang ia rubah menjadi sebuah pedang untuk mempertahankan Kerajaan Langit. Jumlah pasukan langit yang sangat banyak sama sekali tak dapat menghentikan amukan Wukong. Pertahanan terkuat pun dapat dengan mudah ia tembus. Jelas dampak dari amukannya itulah yang membuat Kerajaan Langit hancur berantakan. Siluman Kerbau yang sudah menantikan hal ini segera mengangkat senjatanya dan bergegas menyerang Kerajaan Langit.
Dengan jurus bayangan kegelapan, ia pun melumpuhkan ratusan pasukan langit dengan sangat mudah. Ia juga membunuh guru Bodi yang berusaha menghentikannya. Wukong yang menyaksikan hal itu pun merasa sangat marah dan menyadari bahwa pembantaian di Gunung Huaku adalah ulah dari siluman kerbau. Hal ini diperkuat dengan jurus bayangan kegelapan yang sama persis dengan bayangan kegelapan yang tertinggal di leher mayat siluman rubah. Tiba-tiba seekor naga raksasa pun juga mencoba menghentikan siluman kerbau yang tak lain adalah jelmaan dari Kaisar Langit. Namun dengan senjata barunya, kini Kaisar Langit sekalipun bukan lagi tandingannya. Dengan bangganya siluman kerbau berjalan mendekati singgasana kerajaan langit. Ia ternyata juga mengkhianati Yang Xian dan langsung membunuhnya. Di tengah kegembiraannya karena merasa telah menang, Wukong pun kemudian muncul dan langsung menghancurkan singgasana itu. Hingga terjadilah duel udara antara si kera sakti melawan sang raja siluman yang berjalan sangat sengit. Sayangnya Wukong sempat kewalahan dan terkena pukulan tepat di kepalanya. Tetapi kemudian ia memasuki alam bawah sadarnya dan bertemu dengan Dewi Kuan Im yang memberinya pencerahan mengenai arti dari kehidupan dan kematian. Beliau juga menjelaskan bahwa apa gunanya hidup abadi jika kita hanya membuat kerusakan dan menciptakan kesengsaraan. Seketika Wukong pun mulai memahami hal itu dan kembali dapat menguasai dirinya. Ia pun tersadar dan dengan mudah dapat menghentikan serangan dari siluman kerbau. Kini dengan perasaan yang lebih tenang, Wukong pun terlihat lebih unggul dari siluman kerbau. Siluman kerbau yang emosi segera meningkatkan kekuatannya dan berubah ke mode iblisnya. Tak ingin kalah, Wukong pun juga mengubah dirinya ke bentuk kera raksasanya. Tetapi tetap saja Wukong yang dapat menguasai pertarungan. Ia bahkan mampu menghancurkan senjata dari siluman kerbau dan mematahkan salah satu tanduknya lalu melemparnya ke bumi. Dengan kemenangan Wukong, kini akhirnya kerajaan langit pun bisa diselamatkan. Akan tetapi meskipun serangan bangsa siluman telah berakhir, dampak pertarungan itu benar-benar telah menghancurkan kerajaan langit dan butuh ratusan tahun untuk membangunnya kembali. Sampai akhirnya Sang Buddha Agung datang dan mengatakan bahwa atas kesalahannya yang telah Wukong lakukan, ia harus menjalani hukuman dengan digenjot di bawah Gunung Lima Jari selama 500 tahun untuk merenungi semua perbuatannya. Sampai nanti datang seorang biksu yang akan membebaskannya. Sun Wukong pun sama sekali tak keberatan dan dengan ikhlas menerima hukuman itu. Sementara itu, atas semua kejahatan yang telah dilakukan siluman kerbau, Sang Buddha Agung pun menghukumnya untuk bereinkarnasi menjadi seekor kerbau. Namun meskipun demikian, Lia bersama anaknya yang telah lahir berjanji akan tetap setia menemaninya. Singkat cerita, 500 tahun pun telah berlalu. Terlihat seorang biksu yang mendekati Gunung Lima Jari, tempat di mana Sun Wukong menjalani hukumannya. Tamat. Lanjutannya ada di deskripsi atau komentar yang dipin.